tenggelam berbicara yang tidak benar tentang ayat-ayat kami, itu mengejek. Seperti juga penghuni neraka berkata, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dahulu di dunia membicarakan agama dengan mengejek, dengan kebatilan bersama orang-orang yang mengejek. Jadi istilah khawd, nakhudhu maknanya pembahasan atau pembicaraan tapi dengan cara yang batil. Yaitu Imam Tahawi berkata, kami tidak mau berbicara tentang Allah dengan kebatilan, enggak mau. Wala numari fi dinillah, dan kami tidak mau berdebat dalam agama Allah, tentang agama Allah, enggak mau. Wala nujadilu fil Qur'an, dan kami tidak ingin berdebat tentang Al-Qur'an. Ini 3 poin yang disinggung oleh Al-Imam Tahawi, yaitu khawd fillah, bahas tentang Allah dengan tanpa dalil. Yang kedua, jidal tentang agama Allah. Yang ketiga, jidal tentang Al-Qur'an. Taib, oleh karenanya pembahasan kita sekarang tentang mengenal ahkamul jidal atau ahkamul jadal, hukum-hukum yang terkait tentang debat, ya, tentang debat, mana debat yang boleh, mana debat yang tidak boleh, ya. Saya sampaikan di sini hukum asal Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, salah ulama dari mazhab Maliki, ulama terdahulu, ketika menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah, dia berkata, wa tarkul mira'i wal jidali fid din. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan perdebatan dalam agama. Itu asalnya kita enggak perlu berdebat. Asalnya kita mengenali kebenaran, kita mengamalkannya. Enggak usah berdebat. Ngapain berdebat? Kalau kamu ragu, silakan dengan keraguanmu, kami dengan keyakinan kami. Dan Rasulullah SAW bersabda, ana zaimun fi baitin fi rabidil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Meskipun dia benar. Ini dalil bahwasanya kalau orang meskipun benar, dia enggak mau debat. Dia meninggalkan perdebatan meskipun tahu dia benar, maka dia dijamin istana di surga. Dan ini menunjukkan keutamaan meninggalkan perdebatan karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya buang-buang waktu, ribut, bikin jengkel, bikin dengki, ya. Menang jadi sombong, kalah jadi jengkel. Debat kan gitu, menang sombong, kalah enggak bisa tidur, ya. Besok mikir gimana ngalahin musuh, ya. Bahkan terkadang sudah susah untuk ikhlas. Pikir bagaimana menang, apalagi debat di internet semua nonton, apalagi debatnya live. Pikiran gimana yang penting menang, bukan cari kebenaran lagi. Susah orang berdebat dengan keikhlasan, susah. Beda Imam Syafi'i, dia mengatakan tidaklah aku berdiskusi dengan seorang kecuali aku berharap kebenaran muncul lewat lisan dia. Saya tinggal terima. Siapa yang bisa seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala? Orang semua ingin kalau debat menang. Oleh karenanya, karena banyak dampak yang bisa buruk dari perdebatan, minimal jadi renggang, jadi hubungan jadi enggak baik, maka meninggalkan perdebatan itu mulia. Meskipun kita tahu kita yang benar, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Akan tetapi jidal bisa disyariatkan jika dibutuhkan. Kalau dibutuhkan maka disyariatkan. Bahkan bisa wajib atau sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah taala dalam kitabnya Darut Ta'arudil Aql wan Naql, kata beliau rahimahullah, wa amma jinsul munadharati bil haqqi faqad takunu wajibatan taratan wa mustahabbatan taratan ukhra. Adapun jenis diskusi munadharah, berdebat di atas kebenaran, yaitu untuk menjelaskan kebenaran, maka bisa jadi hukumnya wajib dan bisa jadi hukumnya sunnah, dianjurkan jika memang diperlukan. Jadi meskipun hukum asal meninggalkan perdebatan, tetapi perdebatan bisa atau diskusi atau dialog bisa jadi wajib atau bisa jadi sunnah jika kondisi mengharuskan demikian. Faham? Kita lanjut ya. Macam-macam jidal, ulama membagi jidal menjadi 3. Pertama, jidal al-mahmud, jidal yang terpuji. Yang kedua, al-jidal al-mazmum, jidal yang tercela. Yang ketiga, al-jidal al-mubah, jidal yang boleh, ya. Yang mubah ini nanti bisa terkait 5 hukum taklifi, ya. Bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi mandub, ya, atau ya tergantung kondisi makruh, ya. Taib. Sekarang kita bahas jidal al-mahmud, jidal yang terpuji. Ini bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab. Jika terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama,
yang berjidal orang yang berilmu. Dia berjidal dengan ilmu. Bukan debat kusir, enggak tahu apa yang diperdebatkan. Asal masuk debat aja, pokoknya bertengkar ya. Enggak boleh ya. Seorang tidak boleh berbicara dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Ya. Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Falima tuhajuna fima laisa lakum bihi ilm. Kata Allah, kenapa kalian berdebat dengan kalian yang tidak punya ilmu tentangnya? Debat harus punya ilmu. Apa yang dia perjuangkan harus punya ilmu tentangnya. Jadi pertama harus orang yang punya berilmu tentang apa yang dia perdebatkan. Kalau enggak punya enggak usah masuk. Yang kedua ada maslahat. Yang kedua ada maslahat dalam perdebatan tersebut. Misalnya ihqaqul haq, menetapkan kebenaran, mengkokohkan kebenaran dalam rangka untuk menunjukkan kebenaran, atau ibtalil batil dalam rangka untuk mengalahkan kebatilan. Ini boleh. Ada tujuan. Tujuan untuk perdebatan. Kalau tidak maka enggak perlu. Hukum asal enggak perlu. Kemudian yang ketiga, tidak menimbulkan kemudaratan yang sama, apalagi lebih parah. Jangan sampai ada kebatilan tersebar, kemudian dia debat, dampak dari debat tersebut ternyata memunculkan kemudaratan yang sama. Kalau sama berarti buang-buang waktu aja. Atau lebih dahsyat, lebih parah. Gara-gara debat tersebut ternyata kebatilan lebih tersebar, ternyata dakwah semakin dihalangi, ternyata menimbulkan fitnah, ada yang dibunuh, ada yang enggak usah. Karena masalah munadharah ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kaidahnya munadharah, perdebatan melawan ahlul batil ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan amar ma'ruf nahi mungkar persyaratannya tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi ini 3 syarat harus dari orang yang berilmu, kemudian ada maslahatnya, kemudian tidak boleh menimbulkan kemudaratan yang lebih besar ya. Rasulullah bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Kata Nabi SAW, berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Isyarat tentang debat. Berhujjah dengan dalil. Demikian juga Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan berjihadlah melawan orang munafik. Dan kita tahu orang munafik tidak mungkin berjihad dengan pedang karena mereka KTP-nya Islam. Tetapi berjihad lawan orang munafik dengan apa? Dengan hujjah. Dengan hujjah. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira." Janganlah engkau mengikuti orang kafir dalam surat Al-Furqan, tapi jihadlah melawan mereka bihi ay bil Quran. Jihadan kabiran, dengan jihad yang besar. Isyarat yaitu berdebat. Kalahkan hujah mereka dengan hujah Al-Quran. Ini isyarat tentang disyariatkannya berjidal atau berdebat, diskusi. Taib. Contoh-contoh debat yang dilakukan seperti dilakukan oleh para nabi. Seperti Nuh alaihissalam. Nuh berdebat dengan kaumnya. Saking banyak debat, kaumnya marah. Kaumnya berkata, "Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa akthar jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Kata mereka, "Wahai Nuh, kau telah berdebat dengan kami dan terlalu banyak mendebat kami. Enggak usah banyak debat-debat. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Ya sudah, datangkan azab. Kalau memang kau benar, tidak usah debat-debat. Sudah, turunin azab. Tapi mereka mengatakan, "Jadaltana wa aktsarta jidalana." Engkau telah mendebat kami dan banyak perdebatan tersebut. Mereka sudah kalah terus sehingga mereka capek berdebat. Ya udah, sudah kirim azab aja. Ini menunjukkan Nuh alaihissalam berdiskusi dengan kaumnya, berdebat dengan kaumnya, berjidal dengan kaumnya. Demikian juga Allah mengkisahkan tentang debatnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal maghribi fa'ti biha bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Kata Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana Ibrahim berdiskusi, berdebat dengan raja yang telah kami berikan kekuasaan kepadanya, Raja Namrud. Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Engkau ngaku Tuhan, bisakah kau menghidupkan dan mematikan? Kata dia, saya bisa.
Saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Bagaimana caranya? Dia panggil 2 orang yang di penjara. Kata dia, ini 2 orang di penjara. Sekarang saya satu hukum mati, yang kedua saya bebaskan. Berarti saya satu matikan, satu hidupkan. Bahlul ini Tuhan. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya menghidupkan. Menghidupkan yang sudah mati dihidupkan. Bukan membebaskan dari penjara. Ya, tapi karena bahlul susah. Akhirnya Ibrahim meningkat pada debat yang lain. Kata dia, kata Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Kalau gitu, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau memang Tuhan, fa'ti biha minal maghrib, terbitkan dari barat. Maka dia enggak berani bilang, oke, enggak berani. Ya, bukan Tuhan. Berarti kau bukan Tuhan. Jadi sini muhajah yaitu perdebatan. Perdebatan. Jadi kalimat jidal, al-jadal, al-munadharah, al-muhajah ini semua maknanya mirip. Ya, itu debat, ya. Jadi Ibrahim alaihissalam berdebat. Ya. Seperti juga Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, ya. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Tentang ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, dia bilang ini Tuhanku, ternyata bukan. Kata para ulama di antara Ibnu Katsir, kana munadhiran, dia sedang berdebat ketika itu, mengajak mereka berfikir. Yaitu ketika malam tiba, dia lihat bintang, dia bilang apakah ini Tuhanku? Coba lihat Tuhanku. Ternyata tenggelam, saya tidak mau Tuhan seperti ini. Kemudian rembulan, kemudian matahari, ya. Intinya kana munadhiran wa la nadhiran. Beliau sedang berdebat, bukan sedang mengamati. Ini contoh debat yang disyariatkan. Contoh lagi, misalnya debat Nabi SAW dengan Nasara Najran sehingga turun surat Ali Imran. Kalau kita baca sebab turun surat Ali Imran, karena ada wufud dari Nasara Najran dari selatan Saudi datang menemui Nabi di Madinah, kemudian mereka berdebat tentang Nabi Isa alaihissalam. Sampai kemudian Allah turunkan di antaranya inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Karena mereka mengatakan Isa Tuhan, dia lahir tanpa Isa adalah anak Tuhan kata mereka, karena dia lahir tanpa bapak. Berarti bapaknya Allah. Enggak mungkin manusia tidak punya bapak. Berarti bapaknya siapa? Allah. Maka Allah turunkan ayatnya. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa seperti Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, Allah menjadikan kun fayakun, tanpa harus ada bapak, tanpa harus ada ibu. Kalau Isa karena tidak punya bapak jadi Tuhan, maka Adam lebih utama. Ini Allah turunkan dalil untuk mendebat, ya. Kemudian juga di antara disebutkan Nabi menjelaskan kalau Isa adalah anak Tuhan, harusnya dia seperti Tuhan. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa dan ibunya, kana yakulani ta'am, mereka berdua makan makanan. Bahwa yut'imi wala yut'am, adapun Allah tidak memberi makan, tidak makan tapi memberi makanan. Nah, kalau Isa adalah anak Tuhan, secara logika harusnya anak mirip bapaknya atau tidak? Harusnya anak mirip bapaknya. Harusnya Isa tidak makan, ternyata dia kana yakulani ta'am. Isa dan mamanya makan makanan. Maka mereka berdua bukan jenis Tuhan. Ini Allah turunkan ayat. Karena terjadi perdebatan orang Nasara Najran ingin mendatangkan bukti-bukti Isa sebagai Tuhan. Ya, tapi Allah bantah mereka dengan dalil logis yang sangat logis. Pertama, Adam lebih hebat daripada Isa karena tanpa ibu dan tanpa bapak. Yang kedua, logika sangat logis bahwasanya kalau anak pasti mirip apa? Bapaknya. Kalau memang Allah bapaknya Nabi Isa, harusnya Nabi Isa punya sifat-sifat seperti bapaknya. Di antara sifat bapaknya, kalau itu bapaknya tidak makan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Bahwasanya Nabi Allah tidak makan. Nah, Nabi Isa makan, lapar, kelaparan, tidur. Banyak sekali sifat-sifat Tuhan yang tidak dimiliki oleh Nabi Isa. Di antaranya debat para sahabat. Sahabat juga berdebat. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala, banyak debat Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Zubair berdebat, ya, dengan ahlul bidah, ya. Seperti kemudian dia tidak bisa jawab, dia kembali ke Zubair bin Awam. Ada kisahnya bagaimana debat. Di antaranya debat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika di zaman Ali bin Abi Thalib muncul Khawarij. Jumlah mereka 6.000. Kemudian mereka siap perang melawan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib ingin perang setelah zuhur. Kata Ibnu Abbas, fa'abrid, salat tunda dulu. Masih siang. Jangan salat zuhur segera, tunda. Mau ke mana?
Saya ingin datang ke orang-orang Khawarij, saya ingin debat mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Akhsha alaik." Saya khawatir keburukan menimpamu. Kata Ibnu Abbas, "Tenang, saya akan datang kepada mereka. Siapa tahu mereka sadar." Ibnu Abbas pun masuk ke markas Khawarij sendirian. Dia pakai baju yang indah, dia berhias, pakai baju yang baik, bagus. Maka begitu mereka melihat Ibnu Abbas, Ibnu Ammi Rasulillah, sepupunya Muhammad, punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok pakai baju yang indah seperti ini? Orang Khawarij enggak suka. Maunya semuanya gembel-gembel. Maunya ibadah. Makanya mereka kan luar biasa ibadahnya. Wajah mereka pucat. Ya. Karena puasa terus sampai salat malam terus, ya. Mereka zuhud semuanya, tidak ada yang pakai baju yang bagus. Maka ketika mereka lihat Ibnu Abbas, mereka langsung mengingkari. Ibnu Abbas, kenapa pakai baju yang bagus? Kata Ibnu Abbas, saya telah melihat Rasulullah pakai baju lebih bagus daripada ini. Dan Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah turunkan bagi hamba-hambanya? Wa thayyibati minar rizq. Mereka diam. Terus ngapain? Saya perwakilan, saya ingin jadi perantara antara kalian dengan para sahabat. Sebagian menyeletuk, "La tujadilu Quraisyan." Ya. Fa innahum qaumun khasimun. Mereka dalam Al-Qur'an disebut orang Quraisy suka berdebat. Jangan debat. Ini Quraisy. Jangan debat. Kata Ibnu Abbas, saya jitu min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar. Saya perwakilan, saya datang dari sisi para sahabat, dari kalangan kaum muhajirin, kaum ansar, wa ibni ammi Rasulillah, dari sisi Ali bin Abi Thalib, yang Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi, wa sihrihi, dan mantunya. Dia sebutkan kemuliaan Ali karena mereka perang sama siapa? Ali. Yang Al-Qur'an, nazal Al-Qur'an alaihim. Al-Qur'an turun kepada mereka, tentang mereka. Menuju kalian yang kalian tidak seorang pun dari kalian yang turun Al-Qur'an kepadanya, enggak ada. Kalian orang Khawarij semua orang baru. Semua dari kalangan tabi'in, enggak ada satupun sahabat. Bisa datang dari sisi kaum Ansar, kaum Muhajirin, dan sisi Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi sekaligus apa? Mantu. Diangkula kalamahum ilaikum wa angkula kalamukum ilaihim. Saya ingin nukil perkataan mereka kepada kalian dan saya akan nukil perkataan kalian kepada mereka. Kata Ibn Abbas, apa yang kalian permasalahkan? Kenapa? Ya, kalau saya bisa jawab, kalian siap kembali kepada kebenaran? Siap, kata mereka. Tapi apa permasalahan yang kalian matangqimuna minhu? Apa yang kalian protes kepada Ali bin Abi Thalib? Mereka mengatakan 3 perkara. Tapi sebutkan. Dan mereka yang pertama, kenapa dia menyerahkan urusan darah kepada para lelaki, yaitu mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakam, sebagai perwakilan kubu Ali, dan Muawiyah mengirim siapa? Amr bin As sebagai wakil dari kubu Muawiyah. Ini urusan darah, kenapa diserahkan kepada laki? Inil hukmu illa lillah. Allah berfirman, tidak ada hukum kecuali kepada Allah. Kenapa hukum diserahkan kepada 2 wakil manusia? Kata Ibnu Abbas, taib 1. Masalah yang kedua, kata dia, kenapa Ali ketika berperang dalam perang Jamal dan mereka kalah, itu kelompoknya Aisyah, tentu kisahnya panjang tapi singkatnya, ada kelompok Aisyah radhiyallahu anha, ada Zubair bin Awam, ada Thalhah bin Ubaidillah. Kenapa ketika mereka kalah, kenapa tidak diambil ghanimah dan tidak ditawan? Kenapa Ali tidak melakukan? Kalau mereka kafir, ya harusnya mereka ambil ghanimah dan ditawan. Kalau mereka muslim, kenapa diperangi? Oke. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa Ali bin Abi Thalib ketika kirim surat kepada Muawiyah, ditulis min Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah protes, jangan tulis Amirul Mukminin, kami belum bayat engkau. Tulis dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib hapus Amirul Mukminin? Kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Orang Khawarij bahlul. Sudah, itu aja katanya. Kalau saya bisa jawab, kalian kembali, siap kembali. Mulai Ibnu Abbas bantah, debat. Ibnu Abbas pintar ya, kalau orang bahlul juga, oh iya, saya ikut kalian deh. Ternyata hujah kalian hebat. Ibnu Abbas datang kosongan dan dia siap, luar biasa, debat. Maka dia bilang yang pertama, kalian mengatakan Ali menyerahkan urusan darah kaum muslimin kepada Abu Musa dan Amr bin As radhiyallahu anhuma.
Allah telah menyerahkan urusan yang lebih ringan daripada itu kepada para lelaki. Di antaranya masalah hewan. Thumun rubu' dinar yang dengan harga yang sangat murah, arnab, masalah kelinci. Kalau orang berburu kelinci, ada apa hukumnya? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithla ma qutila minan na'am. Ya. Ya, mithla ma akan yahkumu bihi dzawa adli minkum. Ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berburu. Ya. Dalam surat Al-Maidah, ya. Mithlu ma qatala minan na'am. Ya. Wahai orang beriman, janganlah kalian membunuh, kalian sedang berihram, jangan kalian berburu. Siapa yang sengaja berburu ketika sedang ihram, maka harus ganti. Yang menentukan kadarnya adalah dua orang yang adil, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, lihat kalau ada orang umrah ihram, pakai baju ihram, berburu arnab, berburu kancil, kelinci. Kelinci ini harganya murah, thumun rubu' dinar, 1/8 dari 1/4 dinar. 1/8 dari 1/4 berapa? 1/32 dinar, sedikit. Itu pun Allah menyerahkan hukumnya kepada dua orang yang adil. Bagaimana lagi dengan darah kaum muslimin? Demikian juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau ada dua suami istri ingin cerai, maka coba diskusi, maka utuslah wakil dari pihak lelaki dan wakil dari pihak apa? Wanita. Di sini Allah serahkan hukum masalah keluarga, cerai atau tidak diserahkan kepada dua orang lelaki, wakil wanita. Kata Ibnu Abbas, bagaimana lagi urusan darah kaum muslimin? Jadi tidak jumud seperti kalian ya. Bahwasanya ada perkara-perkara yang memang keputusannya boleh diskusi, diserahkan kepada manusia. Kata Ibnu Abbas, ini yang pertama. Saya sudah jawab. Yang kedua, kalian mempersalahkan kenapa Ali bin Abi Thalib ketika menang dalam perang Jamal tidak mengambil ghanimah. Kemudian kata Ibnu Abbas, kalian tahu enggak dalam perang Jamal di situ ada Ummul Mukminin Aisyah. Taib. Kalau Ali mengambil ghanimah Ummu Aisyah, kemudian Aisyah dijadikan budak wanita, kalian kafir. Kata Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Bagaimana seorang kemudian menzinai ibunya sendiri? Di antara peserta perang Jamal siapa? Aisyah. Apa yang Ali kemudian menjadikan Aisyah sebagai budak? Mereka terdiam. Yang ketiga, kalian bilang Ali bin Abi Thalib hapus Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang peserta Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah. Maka datang Suhail bin Amr, kemudian mereka berdua menulis kesepakatan, hadza mattafaqa alaihi. Inilah kesepakatan Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, perwakilan Quraisy. Kata Suhail bin Amr, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kalau kau tulis Muhammad Rasulullah, berarti kami muslim dong, mengakui engkau Rasulullah. Hapus itu. Tulis Muhammad bin Abdullah. Akhirnya Rasulullah hapus. Kata Rasulullah, Ali hapus. Ali jadi sekretaris Nabi. Hapus. Kata Ali, saya enggak mau hapus. Kata Nabi, hapus. Kata Ali, saya enggak mau hapus. Kata Nabi tidak bisa baca. Nabi bilang, di mana tempat tulisan Rasulullah? Kata Ali, di sini. Rasulullah hapus sendiri. Kata Rasulullah, nanti kau akan mengalami seperti ini. Dan benar terjadi. Diamlah mereka, akhirnya 2000 mundur. 2000 tobat, tinggal 4.000 baru terjadi perang. Akhirnya mereka habis. Mau saya lihat bagaimana Ibnu Abbas berdebat melawan orang-orang apa? Khawarij. Butuh ilmu yang kuat. Ya. Butuh ilmu yang kuat. Tapi demikian juga debatnya para ulama. Imam Ahmad berdebat. Abdul Aziz Al-Kinani Al-Makki, kalau nggak salah ini muridnya Imam Syafi'i, berdebat di hadapan ulatul umur. Berdebat melawan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, seperti Imam Ahmad juga debat. Dan sampai ditulis buku judulnya Al-Haidah wal I'tidhar. Itu bisa download. Di situ dia ceritakan bagaimana dia berdebat. Debat karena demi membela kebenaran. Ibnu Taimiyah juga debat dalam banyak majelis seperti debat karena akidah wasithiyah dan seterusnya. Jadi debat itu boleh jika memang ada maslahat. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Taib, adapun jidal yang tercela. Jidal yang tercela banyak Allah sebutkan. Kata Allah, ma yujadiluna fi ayatillahi alladziina kafaru. Tidak ada orang yang berdebat untuk menolak ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir.
Kata Allah juga wajadalu bil batil liyudhibu bihil haq. Mereka berdebat dengan membawa kebatilan untuk menghancurkan kebenaran. Ini orang-orang kafir. Allah juga berfirman, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqatan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu. Dalam surat Ghafir. Dan orang-orang berjidal terkait dengan ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang mereka miliki. Allah juga berfirman, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dalam surat Al-Hajj. Di antara manusia ada yang berdebat terkait Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang memberi penerangan. Demikian juga atujadiluna fi asma'in sammaitumuha dan seterusnya. Ini jidalnya orang-orang kafir. Ini jidal yang tercela, Allah sebutkan, isyaratkan. Demikian juga jidalnya orang-orang Islam yang batil. Baik. Apa model-model jidal-jidal yang tercela? Ya. Ini sudah paham? Model-model jidal yang tercela, ya. Seperti jidal yang dilakukan orang jahil tidak berilmu. Allah berfirman, "Ma dhalla qaumun ba'dan hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum sesat setelah mereka di atas petunjuk kecuali mereka diberi perdebatan. Jika orang sudah suka berdebat biasanya tersesat. Hobinya berdebat, artinya mereka meninggalkan petunjuk yang mereka pernah di atasnya. Rasulullah berkata, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah seorang meninggalkan kebenaran yang mereka tadinya di atas kebenaran tersebut karena hawa nafsu, kecuali mereka nanti sibuk suka berdebat. Ada kebenaran tadinya mereka pegang, mereka tinggalkan karena hawa nafsu, karena harta, karena dunia, karena fitnah. Setelah itu nanti hobinya suka berdebat. Jadi kalau orang suka berdebat, hati-hati. Bisa jadi mereka telah meninggalkan petunjuk yang dahulu mereka di atas petunjuk tersebut. Model-model jidal tercela, yang pertama jidal dilakukan orang jahil. Orang tidak berilmu, ini tidak boleh. Kalau masuk dalam perdebatan harus punya ilmu. Kalau enggak debat kusir. Kalau enggak debat kusir, enggak tahu apa yang diperdebatkan. Allah berfirman, "Falima tuhajjuna fima laisa lakum bi'ilm." Kenapa kalian berdebat wahai orang Yahudi yang kalian tidak punya ilmu tentangnya? Allah sebut dalam surat Ali Imran, mencela mereka karena mereka masuk dalam perdebatan yang mereka tidak punya ilmu. Dan ini ayat ini meskipun terkait orang Yahudi, tetapi umum, seorang tidak boleh berjidal kecuali di atas ilmu. Kalau enggak punya ilmu, belajar dulu, baru masuk dalam perdebatan. Kemudian di antaranya dengan tujuan yang buruk. Tujuan yang buruk. Seperti tujuannya untuk mengalahkan kebenaran. Tahu benar, dia ingin kalahkan kebenaran. Wajadalu bil batil liyudhidu bihil haq. Mereka berdebat dengan kebatilan untuk mengalahkan kebenaran. Ini tentu tujuan yang buruk. Yang kedua di antara tujuan yang buruk adalah untuk menunjukkan tingginya diri, menunjukkan dia jago, tunjukkan dia jago, maka dia pun berdebat. Dan ini terjadi terkadang sebagian penuntut ilmu, ada syekh datang kemudian dia siapkan bahan-bahan, kemudian dia debat syekh tersebut di hadapan umum untuk menunjukkan dia jago, padahal dia sudah persiapan. Dia sudah persiapan, dia bilang, oh begini dalam buku ini, dalam buku ini, dalam buku ini, dalam buku ini, sehingga tujuannya riya, supaya orang tahu dia jago. Sehingga hobi dia debat, apalagi ada orang terkenal dia debatin. Orang terkenal dia sehingga dia jadi terkenal juga. Apa namanya? Pansos, apa namanya? Pansos. Singkatan dari? Hah? Oh, panjat. Saya kira panggung sosial. Panjat sosial itu maksudnya gitu kan? Numpang tenar maksudnya kan? Nah, itu diantaranya. Jadi datang ke orang pintar, dia siap-siap, kemudian dia debat. Atau tujuan yang lebih parah lagi untuk menjatuhkan orang alim. Orang ini alim tapi namanya orang alim gak ada yang sempurna. Kemudian dia debat, dia kalahkan, dan dia tujuan memang ingin menjatuhkan orang alim tersebut, maka ini juga tujuan yang tercela. Orang kalau ingin debat cari kebenaran, diskusi benar-benar nggak tahu, untuk diskusi atau untuk menampakkan, membatalkan kebatilan atau untuk memantapkan kebenaran, itu tujuan yang benar. Adapun tujuan-tujuan tidak benar, maka tidak ada faedahnya, tidak ada faedahnya. Dan ini adalah debat yang terlarang, debat yang terlarang. Atau diantaranya model jidal yang tidak benar, tetap jidal setelah jelas kebenaran. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Dalam surat Al-Anfal Allah menegur para sahabat yang tetap mendebat Nabi padahal mereka sudah jelas kebenaran terkait perang Badar. Kata Allah, yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana. Mereka berdebat dengan engkau terkait dengan kebenaran padahal setelah jelas kebenaran bagi mereka. Hati-hati, kalau seorang sudah jelas kebenaran, dia harus terima. Jangan karena untuk harga diri sehingga dia menolak, ya.
Jadi orang seperti kalau udah debat, udah tahu dia kalah, dia muter kanan, muter kiri, namanya haidah. Itu istilah bahasa Arab namanya haidah. Maka buku yang tadi Abdul Aziz Al-Makki atau Al-Kinani dia tulis bukunya Al-Haidah. Kenapa lawan debatnya ini enggak fokus, begitu terkenal mau kalah, dia lari kanan, lari kiri. Enggak masuk pada fokus poin perdebatan. Enggak nyambung, kita bicara dia nyambung yang lari yang lain. Karena tahu dia bakalan apa? Kalah. Ya. Ini seperti debat seperti orang yang enggak benar, dia enggak fokus. Ya sudah, kalau memang cari kebenaran, fokus satu persoalan, selesai. Oh ya kamu yang benar. Oh ya, masalah kedua. Karena dia enggak mau kalah, dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, haidah. Ya. Ngeles ke kanan, ke kiri. Ya. Sudah tahu kebenaran tetap mendebat. Ini enggak boleh, ini ngeri seperti ini. Hati-hati, kadang orang sudah tahu kebenaran dia tetap menolak, bisa jadi dia dihukum menolak kebenaran selanjutnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuqallibu afidatahum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Ini ayat bahaya. Maksudnya maknanya sangat berbahaya bagi orang yang mengingkari kebenaran. Kata Allah, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum." Kami palingkan hati mereka dan pandangan mereka kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka di awal kali tidak mau beriman. Akhirnya mereka tidak beriman terus. Kalau seorang sudah melihat kebenaran, kemudian gara-gara duniawi dia tinggalkan kebenaran tersebut, ke depannya Allah palingkan dia, hatinya tidak bisa lagi terima kebenaran sebagai hukuman karena dia pernah tahu kebenaran, kemudian dia berpaling dengan sengaja. Dan itu berbahaya. Sehingga dia berpaling terus karena akibat dia sudah tahu kebenaran dia tolak. Makanya sebagian orang kalau sudah sesat terus, susah. Membalikkan dia susah, dia karena dari awal dia sudah seperti itu, dia tahu kebenaran. Tapi dia ngeyel, dan inilah kesombongan yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang sombong, kata Rasulullah SAW, batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Rasulullah menyebutkan menolak kebenaran nomor 1, nomor 2 baru merendahkan manusia. Kenapa? Karena menolak kebenaran terkait dengan Allah. Kalau merendahkan manusia terkait dengan makhluk, tapi menolak kebenaran, tahu ini kebenaran dari Allah dan Rasulnya, terus kau nekat menolak, ini sombong luar biasa. Sombong luar biasa. Karena hawa nafsu. Lebih sombong daripada meremehkan orang lain. Maka hati-hati kalau kita tahu kebenaran, taruhlah kita enggak bisa melaksanakan. Tapi ya benar, itu benar. Saya belum bisa. Memang saya salah. Tapi itu berat. Orang kalau sudah terlanjur mengucapkan perkataan, statement yang sudah tersebar, dia untuk menarik kembali susah banget. Untuk menyatakan saya memang salah, susah. Nanti kalau udah ketahuan, oh kemarin saya cuma main-main aja. Cuma iseng-iseng aja. Saya cuma nyamar jadi Wahabi. Macam-macam orang, karena dia udah malu. Jadi dia seperti itu, katanya sudah tahu kebenaran, nekat untuk meninggalkan, dampaknya nanti berikutnya dia akan terus meninggalkan apa? Kebenaran. Ini mengerikan. Kemudian diantaranya juga jidal yang terlarang, jidal yang mengakibatkan kemudaratan yang lebih besar. Karena sudah bilang jidal ini termasuk amar ma'ruf nahi apa mungkar. Amar nahi mungkar harus di atas kemaslahatan. Jika menimbulkan kemudaratan yang setimpal atau lebih parah, maka tidak usah dilakukan. Hanya membuang-buang energi. Contoh, debat ternyata kebatilan semakin tersebar. Tadinya kebatilan tersebut nggak ada yang tahu. Cuma dia debat, akhirnya syubhat itu malah tersebar. Ya enggak, jangan. Lain halnya kalau syubhat sudah tersebar, maka dia debat. Oke. Orang tadi enggak tahu syubhat tersebut. Gara-gara dia debat, akhirnya syubhatnya tersebar. Dan ini bahaya. Ini bahaya. Atau mempopulerkan ahlul batil. Dia layani, orang mungkin ahlul batil tidak terkenal. Akhirnya dia layani, ahlul batil itu menjadi populer. Sehingga dia menyebarkan syubhat di mana-mana. Apalagi masyarakat kadang-kadang menilai dengan hawa nafsu. Yang sesuai dengan keinginan mereka. Ah ini ustadz kenceng, yang ini boleh fleksibel. Ini apa-apa haram, yang ini bagus, apa-apa boleh. Masyarakat senang mana? Ini enak. Yang boleh kan enak. Ini ustadz boleh, musik boleh, sound horek boleh, apalagi joget boleh. Boleh enak. Ini haram. Tidak menilai dengan ilmiah, tapi karena ada sesuai dengan keinginan mereka. Coba lihat sekarang, ketika sebagian ulama memfatwakan haram sound horek, dibantah oleh masyarakat. Karena tidak sesuai dengan berbagai macam dalih. Ulama mereka sudah bilang haram, tetap aja. Apalagi kita yang bilang. Saya
Ketika kita berdebat ternyata mempopulerkan sebagian ahlul batil, akhirnya dia semakin populer, dia semakin menyampaikan syubhat-syubhat dia, dan kalau sesuai dengan keinginan masyarakat, sedikit aja sesuai, mereka akan berpegang teguh dengan pendapat tersebut. Oleh karenanya kalau tidak bermanfaat atau berbahaya, enggak usah debat, enggak usah digubris. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan. Atau dampaknya misalnya dakwah semakin ditolak, debat akhirnya ribut di mana-mana, jangan. Dan lain-lain. Ini contoh tentang model-model jidal yang tercela. Paham ikhwan? Baik. Jidal yang mubah, yang nomor 3 di sini, yang mubah, yaitu yang tidak tercela dan tidak terpuji. Jidal di kebanyakan masyarakat jidal-jidal, debat masalah sesuatu, masalah Menteri Keuangan debat. Ya sudahlah, nggak pakai dalil, sekedar debat-debat aja ya. Kata sebagian ulama, debat apapun urusan duniawi bisa masuk hukum 5. Kalau niatnya baik maka dapat pahala. Tapi bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Tapi hukum asalnya mubah. Hukum asalnya apa? Mubah. Tidak kaitan dengan agama, debat tentang seseorang, dengan siapa, tentang siapa. Baik. Adapun model-model jidal yang tercela terkait dengan Al-Quran. Berapa menit lagi, Zan? 3 menit. Di antaranya kata At-Tahawi setelah itu, wala nujadilu fil Quran. Poin ketiga dia berkata, wala nujadilu fil Quran, kami tidak berjidal tentang Al-Quran. Model-model jidal yang tercela terkait Al-Quran. Yang pertama, jidal untuk mendustakan Al-Quran. Mereka mengatakan, mana Allah turunkan Al-Quran? Mana Allah turunkan Al-Quran? Maka Allah, ini mereka mendebat. Kata Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya tatkala mereka berkata Allah tidak pernah menurunkan sesuatu kepada seorang manusia. Jadi orang musyrikin kan ngaku mereka tahu ada Allah. Yang mereka tidak ngakui Muhammad ini utusan Allah. Yang mereka tidak akui Al-Quran Allah turunkan kepada Muhammad. Tapi mereka tahu ada Allah. Makanya mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak pernah menurunkan sesuatu kepada manusia. Maka Allah bantah setelah itu. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Kalian musyrikin tahu sebelumnya ada orang Yahudi. Bukankah Yahudi Allah pernah turunkan wahyu Taurat kepada Musa? Muhammad bukan suatu yang baru. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukan rasul yang baru. Sebelumku sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Sebelumnya ada rasul-rasul yang Allah turunkan wahyu kepada mereka, di antaranya Nabi Musa. Ini debat untuk mendustakan Al-Quran. Azan. Oke, azan dulu. Ya. Habis azan kita lanjut sedikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Kita lanjutkan model jidal yang tercela terkait Al-Quran. Yang kedua, jidal untuk mentahrif kandungan Al-Quran. Itu menyimpangkan kandungan Al-Quran. Dilakukan oleh banyak. Seperti orang-orang yang bela kesyirikan. Mereka berdalil dengan sebagian ayat untuk dijadikan hujah. Bolehnya berdoa kepada selain Allah. Banyak kita seperti dibahas dalam kitab Kasyfus Syubhat. Ada ayat-ayat mereka jadikan pegangan untuk minta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Tentunya semuanya kebatilan. Contoh kaum musyrikin, mereka protes, ya. Seperti dalam surat Al-Anbiya, Allah mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kalau yang kalian sembah Tuhan-Tuhan yang benar, tentu mereka tidak akan masuk dalam neraka. Ketika turun ayat ini, sebagian musyrikin menjadikan ini dalil. Kata mereka, wahai Muhammad, Allah Al-Quranmu mengatakan, sungguhnya kami dan yang apa kami sembah, musyrikin, yang apa yang disembah kaum musyrikin masuk neraka. Loh, bukankah yang disembah oleh kaum musyrikin ada Nabi Isa atau Uzair? Kita juga nyembah malaikat. Ini riwayat disebut Tabari dalam tafsirnya. Berarti malaikat juga masuk neraka dong. Jadi mereka debat. Maka Allah turunkan ayatnya setelahnya, innal ladzina sabaqat minnal husna ulaika anha mubadun. Sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang telah tercatat yaitu mendapatkan surga, mereka akan terjauhkan dari neraka. Yaitu maksud ayat ini tidak semua sesembahan. Adapun sembahan-sembahan yang saleh seperti malaikat, Nabi Isa, Uzair dan yang lainnya, maka tidak masuk dalam keumuman ayat ini, mereka dikecualikan. Jadi maksud saya mereka berdalil dengan apa? Dengan ayat, untuk menolak ayat. Contoh lagi misalnya Nasoro pernah bikin problem, kata mereka Al-Quran salah. Allah berfirman dalam surat Maryam, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudara Harun, bagaimana kau berzina, hamil tanpa suami, sementara bapakmu bukan orang buruk dan ibumu bukan wanita pezina. Kenapa Maryam disebut ukhta Harun? Padahal Maryam hidup bukan di zaman Nabi Harun, kata mereka. Nabi Harun jauh sebelum Maryam. Maka ditanyakanlah kepada Nabi, bagaimana bantah orang Nasara? Kata Nabi, biasa. Hum yusammuna abna'um bi asma'il anbiya. Mereka biasa namakan anak-anak mereka dengan nama-nama Nabi. Itu Harun bukan Harun Nabi. Maksudnya Harun yang hidup di zaman siapa? Maryam, disebut Harun. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, ya ukhta Harun, maksudnya wahai keturunan Harun. Yaitu Maryam dari keturunan Nabi Harun. Ini pendapat kedua. Seperti Allah mengatakan wadhkur akha Adin. Ingatlah saudaranya kaum Ad, maksudnya Nabi Hud. Nabi Hud dari kaum Ad dikatakan saudara kaum Ad, maksudnya dari keturunan kaum Ad. Maksudnya mereka berdalil Al-Qur'an untuk menolak Islam. Orang liberalis apalagi berdalil dengan banyak ayat, berpuluh-puluh ayat untuk melegalkan semua agama benar masuk surga. Maka saya tulis apa dalam disertasi saya khusus untuk masalah ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh pluralis dan liberalis untuk melegalkan agama mereka. Maka saya bantah. Maksudnya mereka juga berdalil Al-Quran untuk mentahrif, menyimpangkan makna Al-Quran. Sehingga kesimpulannya Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga, Buddha masuk surga, Hindu masuk surga, Konghucu masuk surga, Kejawen masuk, semua masuk surga. Semua masuk surga. Jangan monopoli surga katanya, surga banyak. Ateis berdalil dengan Al-Quran untuk membuat orang ragu tentang Al-Quran. Qadariyah, Jahmiyah, intinya mereka berdalil Al-Quran dalam rangka untuk mentahrif makna Al-Quran. Di antaranya jidal untuk menyatakan Al-Quran makhluk, seperti dilakukan oleh orang Mu'tazilah. Al-Quran itu makhluk, maka mereka berdalil. Atau seperti Al-Quran ibarat an kalamillah, ini orang-orang Asy'ariyah. Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi ibarat dari kalamullah nafsi, ibarat dari kalam nafsi Allah. Atau Al-Quran hikayah, seperti orang-orang kullabiyah. Atau Al-Quran intaju thaqafi, seperti perkataan liberal. Al-Quran produk budaya. Allah hanya menyampaikan ide pokok. Peran Allah dalam Al-Quran, Allah hanya menyampaikan ide pokok. Adapun Muhammad, dia yang menjabarkan dengan bahasa dia yang sesuai dengan zaman dia. Bahkan bukan dikatakan
terjemah dari Al-Quran, bukan. Jadi dia tidak, orang liberal lebih parah. Dia mengatakan Al-Quran itu bukan terjemah dari Allah, tetapi Allah hanya kasih ide pokok. Ide pokok Allah itu apa? Kemanusiaan, keadilan, persamaan. Seperti itu. Kemudian Muhammad mengungkapkan dengan bahasa dia yang relevan dengan zaman tersebut. Jadi Al-Quran itu hanyalah produk budaya kerjasama antara Allah dengan Muhammad. Ini mengerikan. Mereka berdalil dengan macam-macam ya. Kemudian di antara jidal untuk menolak qiraah valid, Nabi berkata kepada orang berdebat. Dulu zaman Nabi ada orang berdebat karena Al-Quran, unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf maksudnya dengan 7 bahasa, karena Al-Quran di antara mukjizatnya ketika pertama turun, orang Arab itu bahasanya ada yang sama, ada yang beda-beda. Tetapi dengan Al-Quran dengan 7 huruf, maka semua orang Arab yang dialeknya beda-beda bisa baca Al-Quran. Bisa baca Al-Quran. Oleh karenanya terjadilah perdebatan suatu hari di sini. Berkata Ibnu Mas'ud, sami'tu rajulan qara'a ayatan sami'tu Rasulullah sallam yaqra' khilafaha fa akhadtu bi yadi. Aku mendengar seorang baca Al-Qur'an dengan satu ayat yang aku lihat Nabi baca berbeda. Saya pun ambil tangannya, saya bawa kepada Rasulullah sallam. Kemudian saya cerita, Rasul, dia baca ayat beda dengan yang kau baca. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, kilakuma muhsin. Kalian benar dua-duanya. Artinya yang kau baca sesuai dengan huruf saya, yang dia baca dengan huruf yang berbeda. La takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Janganlah kalian berselisih, sungguhnya umat sebelum kalian berselisih akhirnya mereka binasa. Ini riwayat Muslim. Maka ini adalah Al-Quran turun dengan 7 huruf sehingga terjadi perbedaan bacaan. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW meninggal, terjadi perselisihan lebih. Karena masing-masing enggak tahu qiraah yang lain atau bacaan yang lain. Sampai Hudzaifah berkata kepada Utsman, "Adrik hadhil ummah, la takhtalif." Selamatkan umat ini jangan sampai mereka berselisih kama ikhtalafatil umamu qablahum, sebagaimana umat-umat sebelumnya berselisih. Ya, akhirnya fajama'an nas ala harfin wahid, ijtima'an sa'igan. Maka Utsman pun berijtihad, maka seluruh Quran dikumpulkan, kemudian kalau ada berselisih pakai huruf Quraisy, setelah jadi satu semuanya dibakar yang lain. Maka cukup satu supaya tidak berselisih. Dan ini boleh dalam syariat ya. Karena pertama turun Al-Quran adalah untuk kemudahan, setelah ada kemudahan untuk menyatukan dalam satu huruf, maka dilakukan oleh Utsman untuk menghindari perselisihan. Maka di antara debat yang tidak boleh, kata Ibnu Al-Abiz Al-Hanafi, debat masalah qiraat enggak boleh. Ya sudah, itu dua-duanya valid, maka akui saja, enggak usah diperdebatkan. Tapi demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain pada poin berikutnya dari Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala.